Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Kemudian harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Sehingga kalau kita beli barang bahan baku tidak hanya satu produk, bisa produk A, B, dan C yang akan kita hitung masing-masing. Kemudian, perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. A. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. B. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi sebagai unsur BOP. Kita masuk ke contoh 1, biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku. Soalnya biaya angkutan sebesar 300.000, jenis bahan baku ada bahan baku A, B, dan C. Dengan jumlah pembelian 400, 350, dan 50. Jumlah kuantitasnya sebesar 800 kg. Kemudian kita buat presentasi. 400 dibagi 800 dikali dengan 10% dapatlah 50%. Kemudian 50% dikali biaya angkutan sebesar 300.000, alokasi biaya angkutan sebesar 150.000. Untuk bahan baku B, 43,75% dikali 300.000 sama dengan Rp131.250. Bahan baku C, 6,25% dikali 300.000 sama dengan 18.750. Maka hasil akhir untuk alokasi biaya angkutan jenis bahan baku A, B, dan C sebesar 300.000. Inilah cara membebankan ongkos angkut berdasarkan perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang kita beli. Kalau biaya angkut bahan baku ditambahkan perbandingan harga faktur tiap jenis, kita bandingkan berdasarkan harga faktur berjenis. Kita lihat biaya angkutnya 48.000, kita bandingkan nanti harga faktur ini harga penjualan, harga faktur ini harga faktur harga penjualan pembeliannya. Harga pembelian A ada 100.000, B ada 150.000, C ada 225.000, D ada 125.000, dapatlah 600.000. Nanti kita bagikan adalah 48.000. Dibagi 600.000 dapatlah 0,08 rupiah. Kita kalikan dengan harga faktur, dapatlah 8.000, dapatlah B adalah 12.000, C adalah 18.000. Jumlah harga faktur kita tambahlah dengan pembagian ini, dapatlah 108.000. Jadi totalnya nanti harga faktur ditambah dengan harga 684.000. Ini adalah salah satu cara. Yang pertama, berdasarkan kuantitas yang berdasarkan harga faktur. Biaya angkut dibebankan kepada baku di atas dasar tarif ditentukan di muka. Pembebanan biaya angkut kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka persediaan bahan baku pada tarif biaya angkut. Pada saat di jurnal persediaan bahan baku dalam biaya angkut dasar pembebanan. Pendapatan biaya angkut sesungguhnya adalah biaya angkut pada kas. Biaya angkut dibebankan kepada
Bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka apabila periode akuntansi dalam rekening biaya akuntansi terdapat selisih biaya akuntansi yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkut yang sesungguhnya terjadi dengan jumlah material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses persediaan produk, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Apabila akhir periode akuntansi dalam rekening biaya angkutan terdapat selisih biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi, yang jumlahnya material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses persediaan produk jadi, harga produk penjualan pada biaya angkutan. Contoh 4, biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Biaya angkutan 2.500.000. Jenis bahan baku yang dibeli adalah ABC. Kuantitas A adalah 25.000, kuantitas B adalah 15.000, dan C adalah 10.000. Totalnya 50.000. Harga faktor A adalah 5 juta, B adalah 4.500.000, C adalah 4 juta, dan totalnya 13.500.000. Ongkos yang ditentukan penduduk adalah 2.500.000 dibagi kuantitasnya 50.000. Tarifnya di mukanya adalah 10.000 dikali kuantitas 25.000 dikali 50.000, dapatnya 1.250.000 yang menggunakan komposisi tarif tadi. Dan akhirnya harga pokok bahan baku menjadi dijumlahkan antara harga faktur ditambah dengan harga angkutan, dibebankan berdasarkan tarif sehingga menghasilkan 6.250.000 untuk A, untuk B 5.250.000 karena bertambah 750 sebagai biaya angkut tadi, sehingga totalnya 16 juta. Berikut adalah jurnal saat pembelian adalah 13.500.000 dengan persediaan bahan baku dan utang dagang sebesar 13.500.000. Selanjutnya adalah beban bahan baku 2.500.000 pada biaya angkutan 2.500.000, yang ternyata biaya angkut yang dikeluarkan itu sebesar 2.400.000, berarti dicatat biaya angkutan pada kas sebesar 2.400.000. Selisihnya dikoreksi ke harga pokok karena kita telah membebankan ke bahan baku, berarti harga pokok yang dibebankan terlalu tinggi, maka dikoreksi mengurangi harga pokok dan mengurangi biaya bahan baku sebesar 100. Baik, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Yang berikut, jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang berikut, biaya angkutan sebenarnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya.